Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang super. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Pada kali ini kita masih tetap di channel Kang Dayat 65 yang akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Orang menyebutnya juga dengan istilah intellectual property right. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang baik, hak atas kekayaan intelektual atau disebut dengan intellectual property right dapat didefinisikan merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, ataupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Itu pengertian dari HAKI ya, sahabat murid. Kemudian kita lanjutkan. Secara umum HAKI dapat digolongkan menjadi dua kategori. Ya. Yang pertama adalah hak cipta, sedangkan yang kategori kedua adalah hak kekayaan industri. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian ya, terutama yang mengatur dari unsur pelindungan hukumnya. Selanjutnya sahabat YouTube, apa yang dimaksud dengan hak cipta atau copyright di sini? Sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, yang dimaksud dengan copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan atau undang-undang hak cipta yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan pencipta di sini adalah orang atau beberapa orang atau kelompok secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan sesuatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir atau kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian, juga kecekatan yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan ialah hasil dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ranah ilmu pengetahuan, sastra maupun seni. Baik sahabat murid dan sahabat YouTube yang baik, hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya cipta yang mencakup 3 bidang. Yang pertama adalah hak cipta ilmu pengetahuan, sedangkan yang kedua adalah hak cipta di bidang seni, dan yang ketiga adalah hak cipta bidang sastra. Itu adalah ketiga hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selanjutnya sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, ketiga bagian tersebut contohnya adalah pertama buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua adalah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu. Selanjutnya adalah alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya sahabat murid,
Yang keempat adalah musik atau lagu dengan teks atau tanpa teks. Yang kelima drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Selanjutnya adalah seni rupa dalam segala bentuk. Misalnya di sini seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, dan seni patung, juga seni terapan. Yang ketujuh adalah arsitektur. Kedelapan termasuk di dalam ini adalah peta. Selanjutnya seni batik, fotografi, sinematografi, dan yang ke-10 adalah karya terjemahan atau bunga rampai, tafsir, saduran, database atau karya tulis lain hasil pengalihwujudan. Itu yang termasuk kategori dalam karya cipta ya, sahabat murid maupun sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Nah, ini selanjutnya adalah kita bicara mengenai prinsip dasar hak cipta. Prinsip dasar hak cipta di sini pertama adalah unsur yang dilindungi hak cipta adalah ide. Jadi unsur yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli ya, harus orisinal. Yang kedua adalah hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis ya. Kemudian yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui secara hukum atau legal rights yang harus dibedakan dari penguasaan fisik atau ciptaan. Dan yang keempat adalah hak cipta bukan hak mutlak atau bukan hak yang absolut sifatnya. Di dalam hak cipta juga dikenal sebagai hak eksklusif bagi pemegang hak cipta tentang hasil karya cipta yang dibuatnya. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang baik, yang dimaksud hak eksklusif adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut, maksudnya tanpa persetujuan pemegang hak cipta itu. Selanjutnya, hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta adalah berupa pertama, membuat salinan atau mereproduksi ciptaannya dan menjual hasil salinannya, termasuk salinan yang berbentuk elektronik ya. Selanjutnya adalah berhak mengimpor dan mengekspor ciptaan. Yang ketiga, dapat atau boleh menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaannya. Yang keempat, berhak menampilkan atau memamerkan ciptaannya di depan umum. Dan yang terakhir adalah menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Itu hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta ya, sahabat YouTube dan sahabat murid yang super. Selanjutnya, yang kedua, jenis atau kategori hak ki adalah hak kekayaan industri. Adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian tentunya, terutama yang mengatur tentang perlindungan hukumnya. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan ya. Kenapa? Karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya dapat menghancurkan perusahaan itu sendiri. Misalnya ada tentang plagiatisme ya, atau penjiplakan. Hal ini bisa terjadi ya secara real di lapangan. Biasanya ada orang-orang yang senangnya membuat plagiatisme atau penjiplakan ke hasil karya orang lain. Kemudian jenis dan macam kekayaan industri diantaranya adalah pertama, sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, ada hak paten di sini ya. Yang kedua merupakan hak merek ya, atau hak merek atau trademark ya. Yang ketiga adalah hak desain industri. Yang keempat hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kelima hak rahasia dagang, dan yang lainnya adalah hak indikasi. Semua hak itu coba akan kita bicarakan ya. Pertama adalah hak paten. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang baik, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor. Siapa itu inventor? Inventor adalah penemu atas hasil invensinya atau atas hasil temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu
dengan melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten. Walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri, jadi bukan hasil meniru, ini tidak diperbolehkan ya. Walaupun secara teknologi itu memperoleh sendiri dengan sendirinya, tapi tetap harus mendapatkan izin dari inventor ya. Hak paten diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001. Ini dapat diterapkan di industri selama 20 tahun. Jadi hak itu diberikan selama 20 tahun. Mendapatkan hak paten di Indonesia menganut ajas first to file. Artinya, siapa saja yang pertama mendaftarkan invensinya, maka dialah yang akan mendapatkan hak patennya. Itu jadi maksud first to file ya. Selanjutnya, selain hak paten yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Paten Nomor 14 Tahun 2001, diatur juga tentang hak paten sederhana. Hak paten sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hak atas hasil invensinya berupa produk, konfigurasi, konstruksi, dan komponennya tentu. Semua ketentuan yang diatur untuk hak paten dalam Undang-Undang Hak Paten tahun 2001 ini berlaku secara mutatis mutandis untuk hak paten sederhana. Yang dimaksud mutatis mutandis secara sederhana dapat ditafsirkan telah melakukan perubahan walaupun tidak sama persis. Ini menurut definisi dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Yang kedua, hak merek. Undang-undang yang mengatur tentang hak merek menjelaskan bahwa merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Ini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang baik, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Jadi siapa yang sudah mendaftarkan hak mereknya, maka dia akan masuk ke dalam suatu daftar yang disebut dengan daftar umum tentang merek. Untuk jangka waktu tertentu ya, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain yang menggunakannya. Selanjutnya sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, merek dapat dibedakan atas beberapa item ya. Pertama, merek dagang. Apa itu merek dagang? Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis. Jadi merek dagang salah satunya adalah untuk membedakan dengan barang sejenis. Yang kedua adalah merek jasa. Merek yang digunakan pada jasa perdagangan, merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis. Yang ketiga, merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, fungsi merek di sini akan kita juga bahas. Pertama, sebagai tanda pembeda atau pengenal. Kedua, melindungi masyarakat konsumen. Yang ketiga, menjaga dan mengamankan konsumen. Keempat, memberi gengsi karena reputasi, dan yang terakhir adalah jaminan kualitas kepada konsumen. Jadi dengan 5 fungsi ini konsumen akan bisa membedakan barang tersebut, barang yang dia beli akan ada perbedaannya ya. Kemudian dapat melindungi masyarakat dari konsumen ya. Melindungi di sini maksudnya apa? Konsumen
tidak akan tertipu dengan merek yang sudah branded. Ketiga, menjaga dan mengamankan konsumen itu ya tentunya konsumen akan mempunyai rasa ingin selalu jaga kualitasnya misalnya ya, mengamankan dari penipuan atau kebohongan-kebohongan penjual. Karena dengan merek ini tetap akan terpelihara dan terjaga konsumen, kepuasan konsumennya. Yang keempat, memberi gengsi karena reputasi. Ada orang membeli barang itu karena unsurnya gengsi. Karena prestisnya, reputasinya baik, maka dia selalu ingin mendapatkan barang yang atau produk barang atau merek yang kualitasnya selalu terjaga. Dan yang terakhir, jaminan kualitas itu ya pastilah. Kita pun sebagai konsumen, misalkan posisi YouTube, sahabat YouTube maupun sahabat murid sebagai konsumen pasti menginginkan dan mengharapkan jaminan kualitas dari suatu produk atau satu merek barang ya. Sahabat murid yang baik, ketiga adalah hak desain industri. Yang dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya. Berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Itu yang dimaksud dengan hak desain industri. Ya. Hak desain industri merupakan hak eksklusif juga ya, yang diberikan oleh negara kepada desainer atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, dan hak mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana kepada siapapun yang dengan sengaja tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi ya hak desain industri. Jadi kalau ada yang membuat, memakai, menjual, mengimpor atau mengekspor atau mengedarkan barang yang telah memiliki hak desain industri, maka ini si desainer bisa menuntut secara perdata maupun pidana. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang baik, keempat adalah hak desain tata letak sirkuit terpadu yang disingkat dengan DTLST. Apa yang dimaksud dengan DTLST ini? Adalah hak desain tentang tata letak sirkuit terpadu yang merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada desainer atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Ini yang dimaksud dengan DTLST ya. DTLST yang mendapat perlindungan di sini ada hak DTLST diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Ini mendapat perlindungan hukum dari negara. Yang kedua, DTLST dinyatakan orisinal jika desain tersebut hasil karya mandiri pendesain itu ya, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Jadi harus orisinil ya. Sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, yang kelima adalah hak rahasia dagang. Ya, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, itu rahasia dagang ya. Jadi suatu informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum. Hak ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Yang dimaksud dengan hak rahasia dagang itu istilahnya suatu informasi tentang resep ya. Misalnya Anda berwirausaha di bidang kuliner, ada resep tertentu ya, sehingga bisa membedakan ya rasa, aroma dan lain sebagainya dari produk Anda sendiri dengan produk lain ya, atau produk yang diproduksi oleh orang lain. Nah, ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Hak rahasia dagang dapat dialihkan ya ketika
gimana bisa dialihkan ketika yang bersangkutan meninggal, maka dia mempunyai hak waris atau yaitu sifatnya pewarisan ya. Kedua, bisa juga dihibahkan. Kemudian wasiat bisa juga dialihkan dengan perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Selanjutnya sahabat murid, hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak rahasia dagang. Nah, ini hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran tentang hak rahasia dagang itu apa saja? Pertama, mengungkap untuk kepentingan hankam ya. Jadi kalau pengungkap rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ini diperbolehkan. Yang kedua, rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan ini. Jadi kalau rahasia dagangnya ini perlu dikembangkan untuk semata-mata perkembangan atau kepentingan pengembangan lebih lanjut tentang produk itu, ini bisa diperbolehkan. Hak rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas waktu. Baik sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, yang keenam adalah hak indikasi. Apa itu hak indikasi? Saya jelaskan di sini, hak indikasi atau indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk atau barang ya. Yang karena faktor lingkungan, faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia dan kombinasi kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jadi ini hak indikasi itu menunjukkan adanya unsur geografis. Dari mana asal barang itu atau asal produk itu dibuat gitu ya. Dasar hukum yang mengatur tentang itu adalah pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi grafis. Maksud saya indikasi geografis ya. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis diantaranya adalah pihak yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Ini boleh mengajukan. Misalnya pihak mengusahakan barang yang merupakan hasil alam, kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, perdagangan yang menjual barang tersebut. Nah, ini boleh mengajukan sebagai pemohon dalam pendaftaran indikasi geografis. Yang selanjutnya adalah prosedur dan syarat pengajuan HQ. Ini bagaimana prosedur dan syarat untuk pengajuan HQ yang bisa sahabat murid maupun sahabat YouTube ketahui. Pendaftaran tentang HQ di Indonesia bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada, bukan karena pendaftaran. Namun demikian, sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan jika terjadi sengketa hasil ciptaan. Ini bisa terjadi ya, bisa terjadi sengketa karena mungkin ada pihak lain yang mengaku bahwa itu hasil karya cipta mereka atau dia. Ini sesuai yang diatur tentunya oleh Undang-Undang Hak Cipta Bab 4. Permohonan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan oleh maksud saya permohonan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta melalui konsultan HQ. Jadi permohonan bisa langsung oleh pemilik hak cipta atau Anda bisa melakukannya melalui konsultan HQ. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menhumkam menerbitkan peraturan baru, yaitu peraturan Menkumham nomor 8 tahun 2016 tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Ini diberlakukan pada tanggal 24 Februari 2016. Ya. Jika Anda seorang wirausaha, sahabat murid dan sahabat YouTube bisa mengajukan hak atas kekayaan intelektual berupa paten, ya, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Bagaimana prosedur pendaftaran HQ-nya? Nah, bisa kita lihat
bersama, permohonan pencatatan perjanjian lisensi dilakukan oleh pemohon, ya. Jadi dilakukan oleh pemohon dan diajukan secara tertulis kepada Menteri Kemenkumham melalui Dirjen HKI, ya. Itu dapat dilakukan oleh sahabat murid atau sahabat YouTube baik melalui elektronik maupun non elektronik. Pendaftaran secara elektronik dapat dilakukan melalui laman atau website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika dilakukan secara non elektronik, maka sahabat murid dan sahabat YouTube bisa melakukan pengajuan dengan secara tertulis. Selanjutnya, dokumen apa yang harus dilengkapi? Nah, ini perlu diketahui jika sahabat murid atau sahabat YouTube melakukan pengajuan. Dokumen apa yang harus dipersiapkan? Pertama adalah salinan perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi. Ya. Kemudian salinan atau petikan sertifikat paten, ya, termasuk sertifikat merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, atau bukti kepemilikan hak cipta, hak terkait dan rahasia dagang yang dilisensikan masih berlaku. Jadi salinan yang kedua ini, salinan ininya harus masih berlaku, ya, tidak boleh kedaluarsa. Yang ketiga, asli surat kuasa khusus jika permohonan diajukan melalui kuasa. Jika sahabat murid atau sahabat YouTube mengajukan permohonan melalui orang atau badan yang dikuasakan, maka harus membuat asli surat kuasa khusus yang asli. Kemudian asli bukti biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi. Jadi ada sedikit biaya, ya, yang dikenakan atau di-charge kepada pemohon. Pemohon juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik. Nah, jika sahabat YouTube dan sahabat murid melakukan pendaftaran atau permohonan melalui elektronik, maka harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik jika melalui website, atau membuat surat pernyataan bahwa perjanjian lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Masih dalam perlindungan. Yang kedua, tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional. Yang ketiga, tidak menghambat perkembangan teknologi. Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi ada 4, ya. Di sini kita lihat lagi ke belakang. Nah, ini ada harus memenuhi ketentuan, 4 ketentuan, ya. Jadi masih dalam perlindungan, tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional, tidak menghambat perkembangan teknologi, dan juga tidak bertentangan dengan aturan undang-undang. Setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib diperiksa kelengkapannya. Nah, pemeriksaan dilakukan dalam waktu paling lama 10 hari, terhitung sejak diterimanya dokumen-dokumen tersebut. Nah, bagaimana jika terdapat kekurangan dokumen? Nah, di sini terjawab, jika terdapat kekurangan dokumen, maka Dirjen HKI akan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut dan memberikan waktu untuk melengkapi 10 hari kemudian sejak dokumen tersebut dikembalikan. Jika sudah lengkap, maka Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen HKI akan mencatat dan mengumumkan di website resmi Menkumham, ya. Selanjutnya sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, bagaimana jika pemohon adalah warga negara asing? Jika pencatatan oleh WNA atau objek permohonan pencatatan perjanjian lisensi milik WNA, maka permohonan pelaksanaan wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia, ya. Berapa lama masa berlaku pencatatan perjanjian lisensi? Nah, jangka waktu pencatatan perjanjian lisensi berlaku untuk 5 tahun. Ya. Setelah masa perjanjian lisensi berakhir, maka sahabat murid dan sahabat YouTube dapat mengajukan perpanjangan dan dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku. Ya. Yang kedua, syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Apa saja? Kategori karya dan penemuan dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu.
Dengan lain kata, bahwa tidak semua hasil penemuan dapat dipatenkan. Karya atau penemuan harus memenuhi syarat secara substantif. Nah, persyaratan dimaksud dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut. Pertama, harus bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu sebelum memperoleh tanggal penerimaan permohonan. Jika dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Itu harus diingat ya. Jadi jangan sembrono lebih dulu mempublikasikan karya kita sebelum memperoleh tanggal penerimaan permohonan. Yang kedua, bersifat inventif. Prinsip memperoleh paten HKI bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Ini inventif. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Makna aplikatif adalah hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan berulang-ulang. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang, namun dapat juga diartikan memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Sedangkan syarat karya intelektual harus memiliki konsistensi, artinya tidak mudah berubah-ubah, jadi konsisten. Yang keempat, hak paten bersifat time sensitive. Maaf. Hak paten diberikan kepada inventor pertama kali mengajukan permohonan. Jadi hak paten ini akan diberikan kepada inventor yang pertama kali mengajukan permohonan. Waktu permohonan bersifat krusial dan bersifat time sensitif. Dengan lain kata, jika terdapat dua inventor yang mengajukan permohonan dengan temuan atau hak cipta yang sama, maka yang diakui adalah yang lebih dulu mengajukan permohonan. Itu tolong diingat ya, sahabat YouTube dan sahabat murid. Jadi siapa yang lebih dulu mengajukan permohonan, menurut aturan yang ada di negara kita adalah itulah yang akan mendapat hak inventor. Demikian sahabat murid dan sahabat YouTube yang super, yang baik dimanapun Anda berada. Itulah tadi pembahasan mengenai hak atas kekayaan intelektual beserta undang-undang yang mengaturnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.